Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa di dalam kasih Kristus. Kembali kita akan belajar bagaimana kehidupan kita harus dipimpin oleh roh yang daripada Tuhan Yesus. Sebab dikatakan dalam Galatia 5 ayat ke-25 dikatakan jika kamu hidup oleh roh, hendaklah hidupmu juga dipimpin oleh roh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya peranan roh dalam kehidupan gereja Tuhan. Karena roh ini juga dapat disebut daripada roh kebenaran, yaitu berbicara kebenaran akan Kristus Yesus. Bukan oleh karena kita mendengar daripada seseorang, daripada tingkatan kekayaannya, oleh karena kepemimpinannya, oleh karena banyaknya para pengikut daripada orang tersebut. Bukan demikian. Tetapi karena kita mendengar mendapat kebenaran oleh karena pimpinan roh kebenaran yang daripada Kristus Yesus. Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 17 berbicara tentang roh kebenaran. Juga demikian Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26 bicara tentang roh kebenaran. Demikian Yohanes 16 ayat 13 berbicara tentang roh kebenaran. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar firman Tuhan melalui tuntunan roh daripada kebenaran ini, sehingga kita mendapatkan daripada bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh roh. Nah, ini kita akan melihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 dan 22. Demikian firman Allah. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini adalah bagaimana peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, di mana dia menemui daripada murid-muridnya. Dan dikatakan di sana pada saat perjumpaan dikatakan bahwa ia atau Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah ini kita perlu memahami bagaimana seseorang dia dipenuhi Roh Kudus, bahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini kita akan lebih menyoroti daripada kehidupan yang namanya Petrus. Petrus adalah seorang yang katakanlah punya tabiat yang sangat berambisi, ya, selalu dia ingin terdepan. Namun dalam kehidupan nyatanya saat dia mengiri Tuhan Yesus Kristus, dia membutuhkan daripada peranan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 18 dikatakan di sana, di mana Petrus yang begitu dia berapi-api secara insani, dia katakan, Tuhan, aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Kemudian dalam ayat Yohanes 13:18 di sana Yesus berkata, apakah engkau akan memberikan nyawamu kepadaku? Aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 tahun lamanya Petrus bersama dengan Yesus Kristus, dia mendampingi Yesus kepada Yesus mengajar, dia melihat tanda-tanda mujizat yang terjadi di depan mata kepala dia sendiri. Itu tidak membuat namanya Petrus itu bisa berubah secara drastis dalam perkara rohani, dalam sifat tabiat manusia dia secara pribadi dalam hal. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh firman Allah bahwa Yesus menghembusi dia, atau dengan kawan-kawan, dengan para rasul yang lain yang kita kenal, itu dengan Roh Kudusnya. Nah, di sini ada peristiwa yang sebenarnya terjadi sebelum pencurahan Pentakosta. Sebelum hari pencurahan Roh Kudus di dalam hari Pentakosta yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan ayat ke-4. Yaitu apa maknanya? Apa manfaatnya? Nah, itu sebabnya kita perlu memahami dengan tuntunan daripada roh kebenaran, supaya kita dibukakan, dicelikan mata rohani kita untuk mengerti firman Tuhan yang sesungguhnya. Nah, kita melihat di sini bagaimana peranan roh itu terhadap diri seseorang. Terlebih kita sedang menyoroti namanya Petrus. Di mana roh daripada Roh Kudus, dia menghampiri kehidupan yang namanya Petrus. Di sana berbicara bahwa Roh Kudus mengubah lebih dahulu sifat karakter manusia yang namanya Petrus di dalam daripada diri Petrus tersebut. Dikatakan, kita melihat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima, berbicara bagaimana manusia lama kita harus dimatikan. Kembali tulisan Rasul Paulus ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mematikan manusia lama kita. Demikian firman Tuhan, Kolose 3 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar daripada mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sebagaimana seseorang yang ingin iring Yesus Kristus, tidak semena-mena Roh Kudus dia mengurapi seseorang, langsung orang itu bisa mendapatkan sesuatu yang begitu adikodrati, melakukan hal-hal yang supranatural, boleh katakan melebihi daripada manusia-manusia lain yang memang berasal daripada Tuhan. Memang itu adalah kita mengerti dan tahu benar bahwa itu adalah perkara daripada kerajaan sorgawi. Tetapi yang saya maksud adalah di mana Petrus pun pada awalnya sebelum dia dicurahkan dalam pengertian hari Pentakosta, dia terlebih dahulu dihembusi oleh Roh Kudus yang daripada Yesus. Pertanyaan saya, lalu ini Roh Kudus yang bagaimana? Kejadian di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21-22 dengan Kisah Rasul pasal 2 dengan ayat 4, ini apakah ada kaitannya? Jadi ini perlu kita pahami bersama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Roh Kudus dia mengurapi seseorang, terlebih dahulu dia mengubah di dalam hidup orang tersebut sifat tabiat lamanya, dosa itu yang sudah merambah dalam dirinya, itu perlu diubahkan dari dalam. Sifat-sifat yang jahat manusia lama perlu dimatikan. Itu sebabnya Roh Kudus berperan sangat penting bagi setiap orang-orang yang rindu untuk mengiringi Tuhan Yesus bagaimana gerejanya. Roh Kudus dia mengubah Petrus di dalam sifat tabiatnya, yang dia selalu ceroboh, yang selalu gegabah, yang selalu ambisius dalam diri dia, sehingga semua daripada keinsaniannya dimatikan, disalibkan lebih dahulu. Baru setelah dimatikan manusia lamanya, sifat tabiatnya yang buruk, yang kotor, yang selalu ingin berbuat yang salah di hadapan Tuhan, berbuat dosa yang tidak berkenan di mata Tuhan, harus dimatikan, harus disalibkan. Itu sebabnya Roh Kudus dihembusi pada saat Yesus bangkit pertama kali berjumpa dengan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, baru terjadi sesuatu yang tergenapi bagaimana rencana Allah, bahwa Roh Kudus dicurahkan. Maka dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul pasal 2 dengan pasal 2 ayat 4 ini berbeda dengan daripada Yohanes pasal 20 ayat 21 dan 22, di mana Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 ini berbicara bahwa Roh Kudus ini memperlengkapi. Terlebih kita masih menyoroti daripada kehidupan Petrus, memperlengkapi Petrus untuk dia melakukan sebuah tindakan, perbuatan kepada orang-orang sekitar, kepada dunia. Yaitu bagaimana bahwa setelah diubahkan dari dalam, manusia lamanya dimatikan, menjadi manusia baru yang diperbaharui setiap hari, barulah Petrus dia diberi kuasa untuk memberitakan kerajaan sorga, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, di sanalah terjadi peranan Roh Kudus yang luar biasa. Tuntunan pimpinan Roh Kudus terjadi dalam namanya Petrus ini. Sehingga setiap tindakan kegiatan yang dilakukan oleh Petrus, terlebih dalam memberitakan Injil, banyak tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh karena karunia Roh terjadi dalam kehidupan Petrus. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa dia berjalan, jubahnya, bayangan jubahnya mampu dan dapat menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya peranan Roh Kudus membimbing orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Agar orang tersebut atau gereja Tuhan dikatakan dia turut serta merampungkan rencana Allah sejak dari awal mula.
bahwa Kristus adalah Tuhan, bahwa dialah kepala atas segala sesuatu, dan dialah yang akan memenuhi alam semesta ini, kuasa dalam genggaman kuat kuasanya, baik yang di sorga, di bumi, bahkan di kolong bumi, tunduk di dalam nama Yesus Kristus. Dalam tradisi cerita daripada legenda yang ada di kalangan daripada Katolik Roma mengatakan pada satu ketika Petrus ada di kota Roma dan terjadi sebuah penganiayaan bagi para pengikut Kristus. Kemudian dalam kisah itu dikatakan bahwa murid-murid yang lain yang ada di kota Roma menuntun dan menginginkan supaya Petrus meninggalkan kota Roma. Oleh karena waktu itu dalam pemerintahan Kaisar Nero terjadinya peristiwa di mana kota Roma dibakar, yang dikabarkan adalah oleh karena Nero, ya, dia bertindak demikian sehingga banyak orang Kristen yang dipersalahkan. Kemudian Petrus dia coba melangkahkan diri untuk meninggalkan kota Roma. Namun dalam kisah tersebut dikatakan pada saat dia melangkah meninggalkan kota Roma, dia memandang melihat bahwa ada Yesus. Dia berpapasan dengan Yesus sehingga dia katakan, "Guru, mau kemana engkau, Guru?" Kemudian Yesus berkata kepada dia, karena Petrus mengarah mau keluar kota Roma, sedangkan Yesus mau mengarah, dalam penglihatan Yesus akan mengarah ke kota Roma, masuk ke dalam kota Roma. Kemudian Yesus menjawab kepada Petrus, katakan, "Aku ingin mati kedua kalinya tersalib di sana." Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa peristiwa inilah yang membuat Petrus berubah dan dia semakin benar menangisi tindakan perbuatan dia yang salah, bahwa dia memang harus hidup untuk Tuhan, baik matinya juga untuk Tuhan, bahwa apa yang dia hidup sekarang ini adalah bagi untuk Tuhan. Dan Roh Kudus coba meremukkan, mematikan seluruh daripada kedagingan ataupun sifat karakter manusianya yang masih ada dalam diri Petrus. Kemudian dia luruh hatinya, dan sejarah mengatakan dia kembali melangkah ke kota, menuju kota Roma, dan dia ditangkap oleh penguasa di Roma. Dan akhirnya sejarah mengatakan tahun 64 setelah Masehi ataupun tahun 64 Masehi, Petrus dihukum mati dengan cara dia disalibkan dengan cara kepalanya ada di bawah. Dengan dia mengatakan bahwa aku tidak layak, kalau aku tersalib, aku tidak layak, kepalaku ada seperti Tuhanku. Maka dia menganggap bahwa Yesus Kristus adalah segala-galanya. Dia menganggap Yesus Kristus tidak bisa disamakan dengan apapun juga, bahwa Yesus adalah segala-galanya. Maka bahkan dia mati pun rela. Dia tidak ingin seperti Kristus Yesus yang tersalib dengan kepala di atas, tetapi dia tersalib dengan kepala di bawah. Ini menandakan bagaimana dia menganggap Yesus Kristus lebih tinggi daripada kehidupan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa pentingnya peranan Roh Kudus ada dalam kehidupan gereja Tuhan, termasuk Bapak Ibu dengan saya, di mana Roh Kudus mengubah dulu dari dalam kehidupan kita hal sifat tabiat kita yang buruk, yang jelek. Kemudian baru Roh Kudus mengurapi kita untuk kita dibekali, diperlengkapi untuk kita melayani keluar bagi kerajaan sorga, di mana Kristus Yesus adalah Raja dan Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus mengalami daripada perkara ini, hal ini terjadi dalam kehidupan dia, sehingga dia terlebih dahulu diubah dari dalam. Yesus menghembusi Roh Kudus pada saat kebangkitan pertama. Kemudian yang kedua terjadi penjualan Roh Kudus, di mana Petrus diperlengkapi untuk dia bisa melayani keluar, untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di mana engkau berada, hiduplah dipimpin oleh Roh, jadilah kehidupanmu berarti dan bermakna di hadapan Tuhan. Ingat bahwa kita sebagai gereja Allah, kita terus serta untuk merampungkan, menuntaskan daripada rencana Allah sejak awal, bahwa Kristus Yesus adalah Raja dan dia kepala atas segala sesuatu. Berkat Tuhan, kasih sayang pasti menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, tetaplah hidup dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya, amin.